Tapi kita mulai ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahim? Morning, everyone. Alright, we have English lesson again this morning. Let's be prepared for it. I'll check the attendance list first, yeah. Who is absent today? Anyone can attend the class today? Absent? Yang nggak hadir siapa? MDK. Sick ya? MDK. Okay. Okay, before we touch to the lesson, we'll have ice breaking first, yeah? Okay, pay attention to the instruction. The ice breaking is simple. Everyone please stand up. Stand up, please. We do ice breaking, yeah? Yeah, have you ever hear a song? If you're happy, clap your hand. Clap your hand, okay, yeah? Clap your hand. Yeah, but this ice breaking is simple. Only listen to my instruction. How many claps do you have to do, yeah? Okay, let's try first. 1 claps, 2 claps, 3 claps, 4 claps, 5 claps, 5 claps double. Okay, once more, ya, satu kali lagi ya. 1 claps, 2 claps, 3 claps, 4 claps, 5 claps, 5 claps double. Rifki. Okay, good. Give applause for us. Okay, sit down, please. Okay, last meeting we have studied about phrasal verb ya, phrasal verb that relate to imperative ya. Then we have studied about how to increase our smartphone capacity ya, respond. And the last meeting we have studied about how to make computer animation ya, bagaimana membuat animasi komputer ya. Silakan dicek materinya dulu. Di catatannya ada. Ini scale-nya mana ya? Oh, absent. Ya, silakan.
Ini nggak mau dibesarin dulu. Okay, in how to make computer animation, dalam membuat bagaimana cara membuat animasi komputer sudah disinggung sedikit ya. We have discussed a bit of the explanation that the text is belong to procedural text ya, masuknya ke prosedur text. And today we will learn more about procedure text ya. Please everyone see watch the video ya. Excuse me, can you show me how to use this automatic printing machine? Yes, sure. First, insert the card amount of money. After that, type the code or press the button for your item. Finally, get the item in another tray. Thank you. You helped me a lot. Kita akan mempelajari prosedur teks. Sebelum itu, silakan klik tombol subscribe. Ini Expedia. Untuk memahami prosedur teks, the first line you have to learn about the definition and the social function. Procedure text is a text that explains or help us how to make or how to use something. Procedure text adalah sebuah jenis teks dalam bahasa Inggris yang memberikan langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Sementara social function atau tujuan dalam menulis procedure text adalah to describe how something is completed through a sequence of steps. Jadi, fungsi sosialnya adalah menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. We can use procedural text in three conditions. Atau kita dapat menggunakan procedural text dalam tiga kondisi, yakni yang pertama, to explain how to use interaction. Misalnya, how to use a video, how to use computer, vending machine, dan lain-lain. Kemudian penggunaan procedural text yang kedua adalah to instruct how to do particular activities, seperti how to make a scene, how to use room for video game, dan lain-lain. Selanjutnya, penggunaan procedural text yang ketiga adalah to give tips. Misalnya, how to live happily, tips how to succeed, dan lain-lain. Sangat penting. Baik, kita stop dulu ya. Jadi prosedur teks menjelaskan, membantu kita, memandu ya dalam membuat atau melakukan sesuatu. Nanti kalau dia bersifat produk ya berarti membuat kue, membuat produk yang lain. Nah kalau dalam melakukan sesuatu berarti guidance, lebih ke panduan ya. Kemudian tips ya, biasanya ada tips yang dibagikan atau manual ya. Kalau ada produk baru itu ada manualnya, how to operate the machine ya. Di situ ada kan, misalnya vending machine itu yang tadi, mesin yang pencatatan yang membayar ya, tinggal masukkan koin nanti produk yang dibeli keluar ya, yang dibeli. Oke, setidaknya ada 3 di sini ya, at least 3 functional. Kemudian yang harus diingat nanti adalah social function-nya ya, fungsi sosial atau purpose-nya, how to something is to describe how something completely done through sequence of step. Jadi poinnya ada di sequence of step ya.
rangkaian langkah-langkah, itu yang penting. Because if there is no any sequence of step, ya, it's big possible to fail to get the goal ya, gagal mencapai tujuannya. Nggak jadi nanti yang dibuat produknya, atau at least beda ya, nggak maksimal. Jadi sequence of step, rangkaian langkah-langkahnya. Kita lanjut. Kita sudah mempelajari pengertian, social function, serta penggunaan dari procedural text. Selanjutnya, kita akan mempelajari generic structure atau susunan bentuk dari procedural text. Di bagian ini, kita akan membahas generic structure atau susunan paragraf dalam membuat procedural text. There are three generic structure atau ada tiga bagian in procedural text. The first one is goal or purpose. The second one is the material or tools. And the third one are steps or methods. Untuk memudahkan kita dalam belajar, sekarang kita akan melakukan bagian-bagian dari procedural text bersama contohnya. Goal adalah bagian di mana saya menuliskan tujuan dari menuliskan teks. Bagian ini juga bisa digunakan sebagai contoh. Sekarang kita cari contoh yang paling mudah. Misalnya, how to make nasi uduk. Selanjutnya kita bahas bagian yang kedua, yakni material or tools. Bagian ini menceritakan bahan-bahan atau peralatan yang kita butuhkan untuk membuat nasi uduk. Contoh bahan-bahannya adalah 2 cup of rice, 2 cups of coconut milk, 1 teaspoon of salt, 1 banana leaf, 1 turmeric leaf, 1 sour leaf, and 1 lemongrass. Jadi tulisannya kita letakkan di bawah judul. Kemudian kita tuliskan peralatan yang dibutuhkan, yakni pan, big pot, steamer, and rice pail. Kita letakkan di bawah ingredients. Dan bagian terakhir yang harus kita tuliskan dalam membuat procedural text adalah step atau method, di mana kita menuliskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat nasi uduk. Berikut contoh dalam menuliskan stepnya. Cooking methods. First, mix the rice and all ingredients. Second, cook the coconut milk in the pan. Then, add all ingredients in the pan and skip the rice. When the coconut milk comes to boil, pour it into a pot, fill the rice, and steam it until soft. After that, move the rice to a steamer until it's cooked. Finally, garnish it, and it's ready to eat. Saya orang tuanya Aulia mau ambil tas Aulia. Aulia, silakan. Oke, now now we touch to the text structure ya. Text structure is also called generic structure. Jadi nanti jangan bingung, don't be hesitate ya. There is two names ya, two term. Generic structure is also called text organization or text structure. Jadi sama, maksudnya adalah struktur nama-nama paragrafnya. Yang pertama nanti ada goal, the first is goal or purpose. Goal berarti tujuan atau purpose. Nah, ini nanti biasanya berupa juga sebagai title-nya atau judulnya ya. Tuh, how to make nasi uduk ya. Bagaimana cara membuat nasi uduk. So, what is the goal or purpose of this text? Jadi apa tujuan teks ini? How to make nasi uduk ya. Jangan bingung, nanti inilah tujuannya, judulnya. Then we step to material or tools. Bahan-bahan atau alat yang digunakan. Some of text only tell about the material, but the others tell both of them ya. Tapi ada juga teks yang keduanya ditampilkan, baik bahan maupun peralatannya. Ada yang hanya bahan-bahannya saja ya. And ingredient sometimes is called, material is also called ingredients. Kadang di produk-produk tertentu material ditulis
ingredient, bahan-bahannya, terutama kalau dia makanan. Karena material ini identiknya ke seperti bahan bangunan dan sebagainya gitu ya. Biasanya kita ke sana pemikirannya nanti. Dan di bagian ketiga, the third part is step or method. Step, langkah-langkah ya, atau metode. Di sini cooking methods, cara memasak ya. Misalnya di situ, nah ini nanti yang disebut dengan sequence of step tadi ya. Ini, first, second, itu menunjukkan langkah-langkahnya ya. Jadi ada time sequences. Pertama, kedua, dan itu harus diikuti, tidak bisa kita lompati ya, atau di skip. Nanti akan beda jadinya ya. Kemudian nanti ada imperative verb ya. Kita akan lihat di language feature-nya nanti setelah ini ya. Cukup jelas langkahnya ya. Misalnya, wash the rice and all ingredient, cuci beras dan semua bahan-bahan yang lain. Nah ini ingredient tadi ya. Cook the coconut in pan. Santan ya, karena ini nasi uduk pakai santan. Kemudian tambahkan semua bahan di panci kecuali beras ya atau nasinya. Ketika santan sudah direbus, tabur ke dalam pot atau mangkok ya, isi dengan beras, aduk sampai terserap ya. Setelah itu pindahkan ke panci perebus sampai masak ya. Finally, garnish it, it's ready to eat. Dihias, garnish ya, biar indah, cantik ya, siap dimakan. Kita lanjutkan. Sekarang kita lihat kembali apa yang sudah kita susun. Pertama, kita memiliki goal atau tujuan dalam tips. Yang kedua adalah alat dan bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya yang ketiga adalah steps atau langkah-langkah dalam melakukan pekerjaan. Selama di Expedia, kita sudah mempelajari teknik struktur atau susunan paragraf beserta contoh dalam prosedur teks. Selanjutnya, kita akan mempelajari unsur kebahasaan atau grammar yang terkait. Sahabat Expedia, di bagian ini kita akan mempelajari language feature atau ujian kebahasaan serta grammar yang digunakan dalam prosedural text. Di dalam menyusun prosedural text, kita harus memperhatikan hal berikut. Unsur kebahasaan utama. Prosedural text adalah menggunakan method of sequence atau kata penghubung yang menunjukkan urutan. Misalnya first, second, third, then, last, dan lain-lain. Selanjutnya, unsur kebahasaan yang kedua adalah menggunakan imperative sentence. Imperative sentence adalah kalimat perintah. Caranya dengan menggunakan kata subjek pertama. Contohnya, put the noodle on, cut the onion, pour the milk, dan lain-lain. Dan unsur kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan example. Example adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan. Contohnya, make, clean, boil, cook, dan lain-lain. Sahabat Expedia, tiga hal ini adalah unsur kebahasaan yang harus kita perhatikan ketika kita membuat. Baik, kita lihat. We continue to language features ya. Language feature itu unsur kebahasaan. The first is use adverb of sequence ya. Kata hubung menunjukkan urutan tadi sama dengan sequence of step. Bisa first, second, third, the last. Bisa pakai accounting ya, pakai numbering 1, 2, 3, 4. Boleh pakai yang lebih free lagi, lebih bebas. Misalnya pakai first, second, after that, ya, then, ya setelah itu, selanjutnya, berikutnya, pada akhirnya boleh juga. Yang terpenting adalah urutannya jelas ya, sequence-nya. Kemudian imperative sentence, kata perintah ya, menggunakan verb 1. For example, put the noodles on. Nah, put-nya itu adalah imperatif ya, letakkan
me-nya gitu ya, pada cut the onion, potong bawang misalnya ya, pour the milk, tuang susunya dan sebagainya ya. Then 3, use action verb, kata kerja yang menunjukkan tindakan. Make ya, membuat, take, mengambil, boil, merebus, cook, memasak dan sebagainya. Jadi kata-kata ini tidak bisa dihindari karena sedang memandu ya, guidance, maka harus menggunakan kata perintah. Sepertinya disuruh-suruh gitu ya, padahal memang seperti itu cara penyampaiannya. Oke, tampaknya sudah selesai videonya. Masih ada satu lagi yang belum, ini adalah imperatifnya tadi ya. Imperatif sudah. Baik, kita review lagi sedikit ya. Jadi teksnya adalah teks prosedur teks. Is a text that explain or help us how to make or use something. Menjelaskan, membantu kita bagaimana membuat atau menggunakan sesuatu. Kemudian tujuannya to describe how something completely done through sequence of step ya. Mendeskripsikan bagaimana sesuatu dilakukan melalui langkah-langkah yang rinci ya, yang berurutan. Nanti to tell boleh, to tell how boleh, tidak harus to describe juga ya. Kemudian generic structure-nya ada berapa? How many? 3. The first is goal or purpose ya, tujuan. Ya, it also be the title ya, bisa jadi judulnya juga. Then material, tools, alat atau bahan-bahan. Kemudian the last is step, langkah-langkahnya ya. Oke. Bapak carikan dulu yang konsep anu loh. Ini tadi ya, ini. Instruction. Ya ini ya. Oke, silakan disimak. Kita ke technical term ya. We continue to technical term. These specialized words or phrases are used in specific fields to convey precise notes. They help professionals communicate clearly, but they can be puzzling for those not familiar with the subject. Let's take a closer look at some examples of these terms across different areas. Okay, then
we have still one parts of linguistic feature ya. Jadi ada satu lagi bagian dari linguistic feature yang belum dibahas tadi adalah technical term ya. Technical term have special meaning in various field. Jadi technical term itu mempunyai makna spesifik ya tertentu pada berbagai bidang and can be confusing for those unfamiliar with them. Bisa membingungkan bagi orang yang tidak unfamiliar, tidak terbiasa dengan technical term kata-kata tersebut ya. Jadi technical berarti teknis, term berarti istilah ya. Jadi istilah teknis. For example, in computer science, algorithm refers to step-by-step procedure for problem solving. Misalnya di bidang komputer, ilmu pengetahuan ya, algoritma berarti mengacu pada langkah demi langkah prosedur dalam problem solving ya, penyelesaian masalah. Itu sudah baku, itu technical term untuk computers ya. Byte, for example, is unit of digital information storage in technology ya. Kita kan berapa byte, berapa gigabyte. Nah, kesatuan penyimpanan ya, penyimpanan informasi digital dalam teknologi. Kemudian case ya atau cache. Case component that store data for faster access in text application ya. Ini komponen penyimpanan data ya supaya lebih faster, aksesnya lebih cepat. Kita lihat lagi beberapa. Okay, then in biology, photosynthesis describe how plant convert sunlight into chemical energy. Ya, di ilmu biologi, fotosintesis berarti mendeskripsikan bagaimana tanaman, tumbuhan merubah sinar matahari menjadi energi kimia. Ecosystem refers to community of interacting organism in their environment. Ada ekosistem mengacu pada komunitas organisme yang berinteraksi terhadap lingkungan mereka. Dan masih banyak yang lain nanti, mungkin kalau di teks yang memasak tadi tidak terlalu ya untuk technical term-nya. Tapi nanti di sini, di teksnya akan kita lihat seberapa jauh daya tangkapnya nanti ya. Baik, Bapak rasa cukup untuk technical term-nya karena banyak nanti kalau dibahas semua ya. Yang jelas ada namanya istilah teknis ya di bidang tertentu dan dia tidak bisa diartikan kata per kata ya, can be word to word ya. Bahkan binatang saja ya, animals bisa naik kelas. Misalnya di komputer ada namanya mouse, ya kan? Mouse itu artinya tikus, tapi ketika kita bicara di komputer berarti itu adalah bagian dari hardware-nya ya, perangkat kerasnya kan gitu. Misalnya book berarti buku. But when you go to a hotel, make reservation, ya booking berarti membooking itu memesan, ya, bukan beli buku atau mencatat di buku ya. Jadi ada makna-makna tertentu yang sudah disepakati ya. Itu namanya technical term. Di bidang pendidikan, for example, in education system, ada namanya kurikulum ya, silabus. Nah, itu khusus di bidang pendidikan. Di bidang lain tidak ada ya, tidak dipakai seperti itu. Di bidang pertanian ada namanya varietas, jenis-jenis tanaman apa ya dan sebagainya. Oke. Oke, any question so far? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Is it clear enough ya? Cukup jelas. Yang terpenting nanti harus dipahami adalah selain definisi itu adalah
purpose atau social functionnya, kemudian text structure or text organization ya, dan linguistic feature. Bapak tambahi satu yaitu technical term nanti. Okay, then you will study in a group. Yeah, I ask you to make group of 4 lah ya, 4 or 3 ya. Ya, 3 or 4 student. We will discuss in this paper ya. Nah, ini kelompoknya 2 ya, di sini. Ya. Okay, as the paper I give to you, there is a text ya, how to change Zoom virtual background. Ini untuk bagaimana mengganti ya latar belakang virtual untuk apa Zoom meeting ya. Nah, tugasnya ada di bagian A. Read the text carefully and analyze the generic structure of the text. Bacalah teksnya dengan cermat, kemudian analisis generic structure dari teks tersebut di atas. Khusus yang step nggak perlu ditulis semua ya. For the steps, you need only ya the first in each sentence lah. Setiap paragraf kalimat tulis depan-depannya saja boleh. Ya, nggak usah tulis semua. Kemudian bagian B itu maksudnya ya, read the text. Nanti cari imperatif, time sequence, technical term, action verb, adverbial, dan simple present tense ya. Adverbial berarti kalimat keterangan ya, keterangan waktu atau tempat boleh, time or place. Kemudian simple present tense ya kalimat biasa ya. Kemudian yang satunya teks 1 itu apa judulnya? How to use steam iron. Bagaimana cara menggunakan setrika uap. Ya, itu clue-nya ya. Nanti diisi di sini langsung aja. Pernah lihat? Nggak pernah lihat setrika uap? Yang ada uapnya keluar dari atasnya? Ya. Oke, silakan bekerja di dalam dialog, please. Dalam kelompok ya. Langsung diisikan saja di kertas tersebut ya. Nanti tulis nama anggota kelompoknya. Ya. Goalnya? Ya. Cukup. Materialnya hanya apa ini? Hanya beberapa saja. Ya, stepnya tidak perlu semua. Ya, depan-depannya aja lah. Ya. Oke. Nanti Bapak minta maju ke depan. I ask you to presenting the result of the discussion ya. Langkahnya. Tulis dulu goalnya mana, tujuannya berarti judulnya. Nah, tulis ini. Materialnya apa berarti, bahan-bahannya. Kan mau nyetrika berarti iron. Baju misalnya. Di sini kelihatan nggak nanti? Oh ini ya, water. Ya. Convection ya. Ya, silakan ditulis. Oke, ya lanjut. Materialnya berarti apa bahannya? Yang pertama pasti ironnya, steam, iron ya, iron itu setrika. Ya terus sini aja, koma apa lagi Bang? Ini stepnya ini yang dari sini kan Pak? Tapi nggak usah semua. Nggak usah di semua step, kan nomor 1 itu masih. Ya. Sir, ini imperatif verb. Ini apa nih?
Nih. Ininya Oh, yang anu, first, awal atau first, penyambung. ya Time first, sequence second. nih waktunya. Iya, ini time sequence tuh first, secondnya. Imperatif. Imperatif kata perintah. Ini open the Zoom Oh, application. open. Nanti kalau action verbnya opennya aja. Technical terms. Istilahnya di sini apa yang istilah teknisnya? Cari. Ini bisa kan masuk nanti. Istilah teknis yang khusus di bidang ini. Adverbial. Kata keterangan. Ini Bisa tempat, bisa waktu. simple present tense ini kan yang sudah berlalu. Bukan, yang kalimat biasa. Yang ada subject to be-nya sama Is berarti. Hah? At the bottom right of the Boleh, seperti itu boleh. Satu kalimat lah ya. Terus, ini? Ya, boleh. Udah. Kan untuk membuat uap kan dia dari air dulu kan? Air dipanasin. Apalagi? Oh iya dong, pasti ya electrical connection. Arus listrik ya. Sudah listrik. Terus setrika sudah, air sudah, listrik sudah. Yang mau disetrika apa? Ya, coba cari di situ. Nih? Oke kan? Tambahkan. Cukup kayaknya sudah. Kalau langkahnya nggak perlu ditulis semua, nanti tinggal dibaca aja. Nah, nanti cari kesininya ya. Kalau ini berarti nanti imperatif tuh kalimat perintahnya. Tulis sampai titik sini lah. Kalau dia yang ini keterangannya first, then, while. Ini keterangan waktunya nih. Ini istilah teknis di bidang ini apa? Baru ini keterangan waktu tempatnya. Ini kata kerjanya ya. Ini cukup fill, tune on, switch off gitu-gitu aja, pendek-pendek aja. Yang ini satu kalimat nanti tulis untuk simple present tense sampai titik ya. Any trouble? Ada yang sulit? Hah? Goalnya kan judulnya, tinggal ditulis. Ya, tulis langsung di situ. Tulis judulnya. Bisa, Ura? Oke, electric connection. Habis itu apa lagi? Masih tambah lah. Yang mau disetrika apa? Baju. Ya, kan nggak mungkin nyetrika. Boleh kalau ada. Gimana Heru? Mister, cuman yang penting-pentingnya aja atau misal kayak first, second, kayak gitunya aja. Untuk yang mananya? Untuk yang step. Oh, yang ditulis depan-depannya aja nggak apa-apa. Misalnya yang kayak mana? Open the Zoom. Ya, open the Zoom gitu aja. Second, select the background misalnya, nggak apa-apa. Tapi pas baca nanti baca semua. Ngerti? Ngerti, Pak. Ya, dah. Laptop, smartphone, terus aplikasinya? How you can use Zoom if you don't install Zoom Meeting ya? Berarti harus ada aplikasi Zoom Meeting di sini. Application. Ya, ini Zoom application tambahkan di sini. Heru, laptop, smartphone ada, Zoom Meeting ada. Kalau nggak ada akses internetnya bisa nggak Zoom Meetingan? Berarti internet. Ya, internet akses. Internet lah boleh. Oke, cukup rasanya kan? Listrik ada, internet ada, laptop. Ya lah, tambahkan. Paham? Number 5. 5 adverbial keterangan tempat atau waktu. Nah, itu misalnya
If you want to change, the follow this step. The enter the settings button. Then enter the setting button. Press the three dot at the bottom right. After that. Nih. Ini artinya apa? Oh iya. Pada kan? Berarti tempat ya. Oke, masukkan. Ini tempatnya. Ini harusnya di sini, Mister. Ya. Technical terms dan sendiri. Ini. Misalnya kamu tulis virtual background ini kan adanya hanya di Oh, dia menjelaskan aja kan. Ya, maksudnya kata-kata khusus yang hanya ada di bidang ini kan. Kan virtual background di tempat lain nggak ada, hanya di online. Imperatif kalimat perintahnya. Tapi sampai titik, misalnya open the Zoom application via laptop device. Gimana? Kalau yang kayak gini, open the Zoom. Boleh. Yang penting ada, nanti pas bacakan semua. In the smartphone sama aja. Maksudnya tuh kalau di HP sama aja buka ini terus dia via ini Boleh. gitu. Ini tambahin ya. Nah, kamu Kan laptop, handphone, aplikasi Zoom, speaker, printer. listriknya sama internetnya. Di tempat Paim sudah ada kata tadi, listrik sama internetnya. Di sini harus ada kan laptop, komputer, aplikasi Zoom. Nanti tambah ya internet sama listriknya. Ini? Ya sudah, laptop, smartphone boleh. Kan harus ada listrik. Listrik itu kan electrical. Di sini ada enggak tadi? Ada tambah sendiri. Nggak ada ya. Berarti tambah listrik, elektrik kan, sama aplikasi ini Zoom meeting. Silakan Bu. Banyak asap. Ada yang bakar ya? Aura? Imperatif verbs itu apa, Pak? Kalimat perintahnya ini. Ini loh. Fill the water into the tank on the steam iron. Najwa tanya. Iya, kalau imperatif dia satu kalimat. Kalau action verb-nya nanti fill aja misalnya. Fill turn on itu action verb-nya. Phrasal verb kemarin kan gabungan. Loh, electrical. Elektrik itu listrik. Iya. Oh, t-shirt ya. Ya boleh, clothes boleh. Kerasap di sana. Ya, ada yang bakar-bakar di depan. Ya, lanjut. Loh. Ini nih bahan dulu. Ini di sini, verse-nya di sini. Material kan bahan. Berarti bahannya setrika. Kemudian listrik. Iya kan? Sorry. Water. Air kan? Nih, mana? Air kan? Kemudian electrical connection. Listrik. Setrika, air, listrik. Terus apa yang mau disetrika? Ini boleh. The ironing board boleh. Apa ironing board tuh? Papan, setrikaan atau alasnya boleh ditambahkan. Kalau mau bagus kan? Kemudian mana apa yang disetrika tadi? Baju. Mana ya? Ada kok tadi Bapak lihat. Boleh garis saja. Nih, clothes. Ya. Menarik. Interesting. Menariknya mana? Nggak perlu di ini sih. Ini aja nggak apa-apa. Nggak usah dideskripsikan. Apa tapi kan Ya sudah. Ada lagi? Betul yang ini. Yang salah. Ini video jelek bakalan garis. Oke. Terus iron. Ini salah nih, Pak. Loh, nanti dipresentasikan. Jadi kalau salah nih
Ya. Elektrik tadi mana? Mana elektrik? Nih, electrical connection, garis bawahi. Ini kan Pak. Ya. Kan setrika, air, listrik, papan setrikaan, baju. Kalau ini enggak ya, ini condition pabrik tuh bahan namanya. Nah, itu di sini. Ini ke sini. Ya? Gimana? Materialnya setrika, iron. Tapi steam iron lebih bagus karena kan setrika uap. Terus water, mana water tadi? Nih air. Kan untuk membuat uap dia dibuat dari air yang dipanaskan kan? Terus listrik. Nih. Electrical, garis bawah aja. Ya, electrical. Electrical, yaitu water. Iron, ini. Ya, steam iron. Terus nyetrikanya di mana? Di papan setrikaan dong. Nih, on the ironing board. Board itu apa? Papan setrika. Terus yang disetrika apa? Baju. Cari di sini ada. Nih, clothes. Ya kan? Dah, itu bahan-bahannya semua yang dibutuhkan. Itu di sini ya, kasih koma apa. Nah, nanti langkah-langkahnya nih tulis depan-depannya aja enggak apa-apa. Pas bacakan baru. Electrical ironing board, oke. Apa lagi? Oh, ini ironing board ya. Setrikanya lah, ini kan papan setrikanya. Sekarang setrikanya. Ini judulnya tadi. Ya. Terus, ini lihat coba baca number one, read number one. Water itu apa? Butuh air enggak ini? Butuh, kan mau buat uap. Ya kan? Loh, air kalau dipanaskan jadi apa? Nah, berarti water. Kemudian apa yang mau disetrika? Nah, coba baca yang sini. Nih. Do not leave the iron on clothes. Clothes itu apa? Baju. Nah, tulis sini clothes. Clothes. Kalau langkahnya tidak perlu ditulis semua ya, yang penting nanti dibacakan aja. Nah, sekarang sini tulis clothes dulu. Baru nanti cari yang bawah ini ya. Ini kata perintah. Tulis satu kalimat utuh. First fill the water on the tank on the steam iron misalnya. Itu kalimat imperatif namanya, kalimat perintah. Ini keterangan waktunya yang berjenjang. First, then, ya kan? Yang ini technical term, istilah khusus di bidang ini. Yang kalau ada. Ya kan? Misalnya steam iron. Gimana cara kerja ini? Apa di? Oh, Ini kalimat imperatifnya, kalimat perintah. Open the Zoom application. Ini kalimat di. Ya. Ini kalimat waktu. Ini kalimat waktunya. First, second, after that, then, ya kan? Yang berjenjang, berurutan. Ini istilah teknis bidang ini. Yang ini keterangan tempat atau waktunya. Ini kalimat simple present tense. Ini apa? Ini kata kerja kayak open, select. Oke, ya. Oke ya. Ini kata kerja. Gampang kata kerja di sini banyak. Fill, mengisi, turn on, menyalakan, ini kata kerja. Kalau yang ini imperatif verb lengkap ya. You should write complete sentence sampai titik lah. Sampai sini lah. Nomor 2 sampai titik. Ini di sini ya. Ini first, then, nah, yang berjenjang tuh. Ini kata teknis bidang ini. Misalnya steam iron boleh masukkan sini. Ini keterangan tempat atau waktu.
Ini kalimat utuh, satu kalimat simple present tense. Ya, yuk. Kalau habis tulis yang ini nih, first tadi ini lanjut ke ini. Seperti apa? Gak apa-apa lah, yang penting nanti dibaca semua. Selanjutnya yang ini aja. Ini diapain? Ini imperatif. Imperatif ya ini. Fill sampai titik. Turn on sampai titik. Kata perintah. Ini keterangan waktunya. Apa? Langkah-langkahnya. First, then. Depan-depannya aja. After that. Ini kata kerja, technical term khusus ini. Kata kerja, keterangan waktu tempat, kalimat simple present. Oke, then you will presenting at 9 ya. Jam 9 kita mulai presentasinya, beberapa orang saja nanti ya. Beberapa kelompok saja. Gimana, Heru? Imperative verbs itu Mister yang kayak mana Mister? Kalimat perintah. Kalimat perintah. Ini dari sini sampai titik. Sampai sini aja nggak apa-apa. Intinya ini kalimat perintah. Ya. Ini time mention nih, Mister. Urutan. Urutan langkah. Ya, gini aja. First, second itunya aja yang ditulis, jangan semuanya. Terus Yang menunjukkan habis ini apa aja. technical terms nih, Mister. Istilah teknis di sini. Misalnya ini, ya kan? Virtual background kan hanya ada di Zoom meeting, di kelas-kelas gitu kan. Kalau zaman dulu kan pakai banner ya. Sekarang bisa diganti-ganti backgroundnya. Berarti yang Atau istilah lain yang ada di sini lah. background and For example ya this word, misalnya frase ini boleh. Itu kan istilah teknis. oh intinya ini istilah teknis. Ya, yang dipakai hanya di bidang ini, tapi tidak di bidang lain. Terus yang ini kata kerja. Kerja, tindakan. For example open, keterangan waktu atau tempat. Di sini Kan nggak ada tempat. Misalnya for example press 3 dot. 3 dot atau 3 berapa? tiga. Dot titik. Ada titik 3 di ujung. Ya kan? Biasanya kan? Tekan. Up. Artinya pada. Berarti menunjukkan tempat enggak? Iya, Mister. Ya kan? Nah, berarti ini tempat. Berarti ini adverbial. Ini Mister simple present. Nah, kalau itu satu kalimat aja tulis. Misalnya ini press the 3 dot at the bottom sampai habis itu berarti sudah simple present tense. Yang pakai Semua gitu, Mister. enggak, ambil 1-2 kalimat cukup. Ketika kata kerjanya menggunakan is, to be-nya pakai is, kata kerjanya bentuk ke satu ya simple present tense. Oke? Ya, silakan lanjut. Paham siap? Kalimat perintah, imperatif. Ini open the Zoom application via laptop device Oh iya gitu. betul kan? Enter setting. Tekniknya masuk pakai settingan. Masuk. Technical term-nya, Iya. enter setting. Kan tekniknya. Tapi masa dijelaskan juga. Boleh lah, masuk juga itu. Nggak usah dijelasin, Mas. Nah ini Keterangan waktu atau tempatnya. Tempat, misalnya klik di mana, gitu-gitu. oh klik di Ya, di bagian apa? Ya, itu kan berarti tempat. menu page itu. Bahasa ini bahasa. Satu kalimat utuh, simple present tense. Baik, dua saja ya. Dari from exercise 1, I ask one group to presenting and exercise 2, one group. Jadi satu exercise, satu kelompok sajalah. Ya, waktunya terbatas. Ini sampai mana sudah?
Boleh. Tahu kamu? Tanya culture-nya. Ini apa Pak? Ini dah. Steam iron boleh. Kaca. Iya. Oh, ini apa Pak? Ingat kamu ya. Ya ini. Feel. Tune on. Ini Pak. Balik berarti. Ya, ini ke sini. Oh, terbalik. Ini tempat. Oh. Inilah tadi. Mana tadi? Yang di atas tempat nyetrika mana? Ah ini, on the ironing board. Di atas papan setrika. Berarti kan keterangan waktu tempat. Iya. Waktunya ada enggak? Kunci. Waktunya Batas sama ironing board. ya, on the ironing board. Nih boleh nih. Immediately, naturally, Gimana Pak? adverbial. Cara melakukan sesuatu. Cepat, secara alami. Imperatifnya tulis aja ini ya, bacakan aja Neville, garis bawah ini nah. Ini sampai titik. Turn on sampai habis misalnya. Di sini ya. Di sini imperatif. Itu aja Pak. Semuanya dari semuanya ini atau Enggak, sebagian aja, 1 atau 2 nomor aja. Baik, kita mulai presentasinya ya. Silakan Fahim. Go ahead. Di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hi. From you all, I will introduce myself. First, my name is Fahim Bakar Ramadan and my friend is Muhammad Rifki from Suma. Ya. And this place, I will to Presenting. presenting my answer about how to change Zoom virtual background. In the text Coba disimak sini, sini. the binary structure. My goal is how to change Zoom virtual background. And if you now we at Zoom in the media or during display, I use the palm background. Atau misalnya saya kemarin saat Daring. Menggunakan background. saya menggunakan background salib. Ya, oke. Terus materials is using laptop device or smartphone and Zoom application. Don't forget the signal and electrical. Electrical connection. Oke. Ya, good. The first is an internet and electrical. Second, open the Zoom application via laptop device. Then enter the settings button. 3. Atau third, select the background and filters button. Jadi yang pertama itu harus ada internet dan listrik. Yang kedua harus membuka aplikasi Zoom menggunakan laptop atau HP dan buka setting. Yang ketiga, pilih bagian background dan filter. So, I will read my answer for asking check. Read the text again careful and then analysis the language feature of the text box. 1. Imperative verbs. Imperative verbs is meaning or Kalimat
kalimat Perintah. perintah. Ya. My text is Stop. open the Zoom application via laptop device. Second, time sequence. First, second, net, then third, Oke, salah. Lanjut. Sedikit lagi. technical term is before background at the behind person and make someone more vivid and interesting. So even you look me at the ring, you can see me as bos sawit. Jadi kan waktu dari kemarin kalian bisa nggak saya jadi bos sawit. Verb, action verb atau kata kerja itu ada open and press. Verb adverbial itu kata yang menjelaskan tentang Keterangan tempat atau waktu ya. then press the train, don't snap the button, right and open the more menu. 6. Simple present tense. Press the train, don't snap the button, right and open the more menu. Jadi this is I can tell about my present tense. So thank you very much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause to Fahim and Ricky. Oke, very good presentation ya. Bapak rasa sudah mengcover semuanya. Jadi ini kontekstual ya, karena kalian pasti pernah menggunakan aplikasi Zoom meeting dan Bapak lihat tuh lebih kreatif waktu daring ya. Ada yang kirim taburan bintang, ada yang backgroundnya diganti-ganti dan sebagainya ya. Jadi langkah-langkahnya kalau dalam teks itu belongs to procedural text ya. Baik, Bapak rasa sudah cukup jelas ya, sudah tercover semuanya di presentasi tadi. Ada beberapa pertanyaan terkait membedakan how to know the difference between imperative and action verb ya. Perhatikan, bedanya imperatif satu kalimat utuh ya, satu kalimat utuh. Kalau action verb hanya potongan kata saja. Misalnya di exercise 2 tadi, fill the water on the tank misalnya. Nah itu imperatif. Kalau fill saja, isi, mengisi, itu action verb. Ya. Nah itu bedanya. Simple present tense satu kalimat utuh nanti ya. Baik. Selanjutnya Bapak berikan feedback ya, umpan balik, mengingat waktunya sudah terbatas ya. Nanti diisi one student get one question ya, one papers. Nah, satu, dengan dua. Dua, tiga, empat. Cukup ya, cukup ya. You might not write down your name ya. Nggak ditulis namanya boleh lah, yang penting nama kelas. Kalau malu-malu, nggak tulis nama nggak apa-apa. Tapi tulis kelas. Nah, tadi Bapak tahu kelas mana ini gitu. Dikasih ke belakang. Oke, 5 minutes ya to give your answer. 5 menit mengisi pertanyaannya. You may write in Indonesia ya, in bahasa. Boleh nulis dalam bahasa Indonesia kalau pertanyaannya tidak Bapak buat dalam bahasa Indonesia supaya mudah dipahami. Ya, you have to answer honestly ya. Jujur saja, nggak usah malu-malu, nggak usah takut-takut. Kalau malu, you don't need to write down your name. Nggak tulis nama boleh, kelas saja boleh. Kalau sungkan.
Sudah, Pak Im? Oke, cepat sekali Pak Im isinya. Nanti jam ketiga ya, habis istirahat ya. Apa mas 1 CP lagi kan? Nah, setelah istirahat nanti kita fokus penyelesaian tugas dan parap. Yang sudah bisa tinggal parap aja. Yang belum ya dilengkapin dulu nanti. Ya, nanti kita cek setelah break ya. 1 minute to go ya, 1 menit lagi. Masa ngisi gitu aja lama? Payung loh, cepat sekali ngisinya ini. Tanpa sini. Boleh nggak tulis nama, kalau sungkan tulis kelas saja ya. Oke, time is over. Silakan dari belakang diambil, kumpulkan jadi satu, tumpuk sini. Ya, tumpuk sini. Nah, jadikan satu. Taruh itu. Saya kami. Tulis nama kami Pak. Saya tulis nama. Nggak apa-apa. Oke, silakan dikumpulkan. Yang belum bawa depan sini. Apip, ayo sudah. Hah? Action verb. Kata tindakan. Sudah semuanya? Bawa sini. Kita perlu membuat kesimpulan dulu. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Tiara. Okay, anyone, keep silent please. Pay attention. Okay. Now we make conclusion ya about our learning activity today, this morning. The first is we have studied about the text is called procedural text ya. Kita belajar teks yang disebut teks prosedur.
Fungsinya, definisinya adalah teks yang menjelaskan, describe something to be done ya, in a sequence of step, dalam rangkaian langkah-langkah. Purpose-nya juga untuk describe itu ya, mendeskripsikan. Struktur paragrafnya ada berapa? Ada 3. There are 3 generic structure. They are goal or purpose. Second, material, ya, or tools. The third, number 3 is step ya, langkah-langkahnya. Kemudian language feature-nya, unsur kebahasaannya, ada imperatif, berarti kalimat perintah ya. Nanti imperatif, kalimat utuh, perintah. Kemudian sequence of step, rangkaian langkah-langkah itu awalnya saja ya, like first, second, third, then after that, finally, nah seperti itu. Kemudian ada action verb, berarti kata kerja tindakannya ya, seperti tadi fill, open, press, tekan. Kemudian ada simple present tense, berarti kalimat utuh ya. Kalimat utuh simple present tense yang menggunakan that use verb 1 or to be in form 1. Bentuk ke-1. Dan adverbial. Adverbial masih agak bingung tadi. Keterangan waktu atau tempat. Ada tempat, misalnya kliknya di sebelah mana, tekannya di sebelah mana, berapa lama, dan cara melakukannya ya. Tadi di yang iron sebenarnya ada immediately, ada naturally ya, secara alami, biasa saja, segera, misalnya immediately dan sebagainya. Dan ada technical term ya, unsur kebahasaan yang terakhir adalah istilah teknis. Tadi misalnya virtual background ya. Fahim tadi pengalamannya waktu daring, backgroundnya jadi sawit ya. Sawit bukan pohon ya. Ya, jadi bos sawit ya. Nah, dan Bapak lihat kalian kreatif sekali kalau online ya, daring tuh. Kalau materi dikasih bintang-bintang, backgroundnya ganti-ganti dan sebagainya. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, macam-macam ya, ini umpan baliknya acak saja, ada yang senang, ada yang biasa saja. Waktunya kurang lama, terbatas ya, terus kita agak terganggu dengan sikonnya nih ya. Baik, harapan Bapak materi ini dapat ditangkap ya, dipahami ya, to be understandable ya, sebagai tambahan pengetahuannya ya. I think that's all enough for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.